Salam anti korupsi. Kali ini kita kembali membahas isu-isu strategis terkait dengan politik, keamanan, hukum, HAM, mungkin juga ada ekonomi, keamanan, intelijen, dan pertahanan. Dan jangan lupa channel ini di like, di komen, dan di subscribe. Berbicara mengenai salah satu partai yang ada di Indonesia, tentu menarik mengkaji Partai Keadilan Sejahtera, terutama dalam konstelasi pemilihan presiden dalam 3 kali pemilu terakhir, yaitu 2014, 2019, dan 2024. PKS ya, menariknya 3 kali yang diusung dari 3 pemilu tersebut, capres dan cawapresnya kalah, termasuk ya dalam pemilu 2024 ini yang dimenangkan oleh Pak Prabowo yang berdasarkan penetapan KPU. Yang unik adalah Pak Prabowo ini 2 kali diusung oleh PKS, Partai Keadilan Sejahtera, di mana kita tahu ya PKS yang mempunyai masa militan 2014 dan 2019 ya menjadi pengusung utama ya Pak Prabowo Subianto, namun kalah ya menghadapi presiden 2 periode yang masih menjabat sampai saat ini, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan walaupun kalah, ya electoral college-nya, PT-nya, ya parliament threshold ya, keterpilihan terhadap PKS sebenarnya tinggi. Ya, terakhir kita tahu PKS meraih suara 11,5 juta pada pemilu 2019 dan mengantarkannya meraih 50 kursi DPR. Suatu hal ya yang menurut saya sangat signifikan dan besar untuk Partai Keadilan Sejahtera ya, yang dulunya basisnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus Islam yang moderat ya, namun kemudian sekarang ya setidaknya mampu untuk ya hadir ya hampir rata ya di provinsi yang ada di Indonesia. Artinya dia sudah mulai plural lah. Nah, kembali ke pemilu 2024. Walaupun kembali kalah, PKS masih tetap di sekitaran di bawah 8,5%. Ya, artinya 8,5% pemilih yang ada di Indonesia memilih PKS dengan jumlah suara sebesar 12,5 atau 7 gitu lah ya. Kalau sebelumnya kan 11,5 juta, artinya bisa jadi kursi PKS akan meningkat bisa jadi 52 sampai dengan 55. Namun terlepas dari itu bahwa keputusan PKS ya untuk memilih Pak Anies setidaknya berdampak ya terhadap suara mereka. Kemudian juga sebagai partai politik tentu perjuangan mereka tidak berhenti di presiden ini ya, tapi juga di pemilihan di legislasi ya untuk minimal 5 tahun ke depan. Nah, sekarang yang menarik, apakah PKS akan bergabung dengan Pak Prabowo? Kita tahu tentu hubungan 10 tahun ya 2014 2019 2 kali pemilu tidak akan hilang ya. Pasti sudah ada kedekatan lah, istilahnya berjuang bersama ya, walaupun kalah, walaupun sekarang ada perbedaan, tapi kan kita tidak melihat ya ada hal yang krusial, ada hal yang signifikan gitu ya, yang membuat ada hubungan yang kritis atau hubungan yang buruk gitu ya. Saya pikir hubungannya baik-baik saja.
Saya pikir juga saling memahami. Pak Prabowo memahami tidak didukung oleh PKS, PKS pun ketika tidak mendukung calon yang lain ya memahami ketika Pak Prabowo didukung oleh yang lain. Seperti itu. Jadi saya pikir sekarang apakah PKS akan berkoalisi? Ya pertanyaannya bisa iya bisa tidak ya, tergantung tadi kolaborasi, kemudian juga lobby-lobby ya, kemudian juga strategi ya. Ya karena memang tentu 12 juta yang memilih PKS ya, ada pertimbangan untuk memilih PKS, bukan hanya kader-kadernya ya. Dan PKS pun juga tentu ingin mempertahankan suaranya di pemilihan yang berikutnya. Bisa jadi bahwa ketika mereka berada di luar sistem itu ada sebuah pilihan untuk menjaga massa, untuk menjaga kesulitan ya, termasuk juga ya tentu menjadi oposisi kan suatu hal yang lumrah dalam suatu negara yang demokrasi. Namun saya pikir juga Pak Prabowo juga akan coba ya membujuk PKS untuk bergabung. Karena ya saya pikir Pak Prabowo tahulah bagaimana PKS itu. Demikian untuk pembahasan bahwa PKS menjadi partai ya yang 3 kali mengusung capres namun kalah, tetapi suaranya justru meningkat dan bisa jadi kursinya meningkat. Memang kita tahu bahwa pemilu di Indonesia yang kalau tidak salah 164 juta pemilih yang sah ya, itu berbagai macam background atau latar belakang orang memilih ya. Ada orang memilih partai, tidak memilih presiden, begitu juga sebaliknya. Ada orang memilih partai aja, ada orang memilih presiden saja. Ya, itu adalah hak dari setiap orang. Ya, intinya demokrasi harus tetap lestari. Demokrasi merupakan cerminan bangsa kita dan yang pasti siapapun partainya harus mendukung upaya anti korupsi. Salam.